Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada dan Anda saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan kenikmatan untuk bersua, kesempatan untuk bersua dengan dan melalui media apapun kita bersama. Salam dan salawat kita teruskan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Pemirsa, seperti biasa hari Selasa bagi kita awali aktivitas bagi kita dengan gelaran Fajar Hidayah hingga pukul 6 pagi nanti. Dan Selasa pagi ini seperti biasa kita akan dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didi Djoko Susilo STMT. Ya, tentu kita yang sudah berada di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali Ustaz pagi hari ini. Sehat walafiat Ustaz. Ya, sehat. Alhamdulillah. Tapi Rahman juga sehat ya? Insyaallah sehat walafiat. Ya. Kita harapkan pula Anda yang di rumah semuanya yang mengikuti acara hari ini seperti itu pula adanya. Kita nanti akan berikan kesempatan Anda untuk bergabung di line telepon 02716793000 maupun WA SMS di 08112553.000. Namun kita perhatikan, kita simak terlebih dahulu paparan awal dari Ustaz Didi yang berikut ini. Monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat kasih sayang yang Allah senantiasa berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masih tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, penciptanya. Masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi rizki, mengatur kehidupan, yang kemudian kita juga meyakini insya Allah nanti ada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya bahwa kita tidak bangun lagi dalam kehidupan di dunia, tetapi sudah kembali kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu ketika pada pagi ini kita dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian memaknakan ini sebagai nikmat karunia yang wajib untuk disyukuri. Bentuk syukurnya tentu dengan senantiasa berusaha menjadikan hari-hari kita itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal soleh gitu. Karena kita yakin hanya dengan amal soleh itu nanti insya Allah akan semakin mengokohkan, semakin menguatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hadirkan kita dalam kehidupan di dunia ini untuk memperbaiki, untuk berbuat kebaikan, bukan untuk merusak gitu. Maka amal yang mestinya kita lakukan adalah amal soleh, amal kebaikan. Dan sebagaimana yang kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa setiap amal kita, baik besar, kecil, itu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga pada saat kita kembali kepada Allah, Allah hadirkan ya kepada kita malaikat yang menyaksikan, memberikan buku catatan amal itu kepada kita. Maka kita mudah-mudahan termasuk orang yang tidak lalai dengan amal tersebut gitu. Tidak lalai bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kalau orang yang lalai, rugi, itu nanti akan celaka ketika kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa
Perhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Qaf gitu ya. Pada ayat 21 Allah berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasurukal yauma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Jadi pada saat kita dalam kehidupan di dunia, kemudian kita bersyukur bahwa kita masih ingat bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan beruntung karena betul-betul mempersiapkan dirinya untuk hari itu. Tetapi kalau kita lalai, kita lupa ya, kita tidak mempersiapkan diri untuk hari itu, hidup kita hanya untuk mempersiapkan diri dalam kehidupan di dunia saja. Berusaha, bekerja keras, memikirkan agar di dunia ini kita selamat, di dunia ini kita sehat, di dunia ini kita cukup, tetapi lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada juga hal yang harus kita persiapkan, harus kita pikirkan, harus kita usahakan, maka termasuk kita nanti orang yang lalai. Maka pada saat itu kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Jadi Allah buka sesuatu yang saat ini sekarang mungkin bagi kita gaib, mata kita tidak bisa melihat apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang diancamkan, yang diperingatkan kita gitu, kita lupa, lalai, tapi pada saat itu dibuka. Kita mungkin yang saat ini tidak yakin, tidak percaya karena mata kita tidak lihat, telinga kita tidak dengar begitu. Ya, apa itu ada siksa kubur, apa itu ada siksa neraka, apa ada hisab, apa ada hari berbangkit. Nah, pada saat itu dibuka oleh Allah apa yang selama ini tertutup dari pandangan mata kita. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Artinya kita bisa lihat dengan jelas apa yang diancamkan oleh Allah. Apa yang dulu di dunia kita lengah, kita lalai, kita lupa ya, tidak persiapkan dengan baik. Maka kemudian waqala qarinuhu hada ma ladayya atid. Dan yang menyertai dia berkata, malaikat itu ya menyampaikan kepada kita pada saat itu, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku gitu. Jadi apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini tercatat ya, tersimpan dalam catatan yang sangat terjaga. Maka pada hari itu diberikan, disampaikan kepada kita catatan amal kita gitu. Nah, kalau kemudian karena kita lalai, tidak beramal, tidak berbuat kebaikan-kebaikan dalam kehidupan di dunia, tetapi yang ada adalah hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Diri kita diliputi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Adanya adalah memperturutkan hawa nafsu, sehingga lupa kepada perintah-perintah Allah. Tidak kita tunaikan, tidak kita kerjakan, malah senang melanggar aturan-aturan Allah, senang bermaksiat kepada Allah karena cocok dengan hawa nafsunya, karena cocok dengan keinginannya begitu. Maka Allah kemudian berfirman, Al-Qiya fi jahannama kullu kafarin anid. Al-Qiya fi jahannama kullu kafarin anid. Maka Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, senantiasa mengingkari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini kayaknya nggak cocok ini. Kalau begini saya nggak bisa senang-senang ini. Pagi-pagi harus bangun, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat subuh. Aduh, kayaknya apalagi hawanya dingin, mending saya tidur saja gitu. Wah, saya sudah bekerja keras ini, sudah mengumpulkan ya, karena dengan tenaga saya, pikiran saya begitu, sehingga kemudian saya memperoleh harta ke dalam kehidupan di dunia. Masa saya harus keluarkan zakat nih? Masa saya harus berinfak nih?
Masa saya tolong itu tetangga saya, biarin aja, biar kerja sendiri, dan seterusnya begitu. Ingkar kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, saya kan seneng nih bergaul bebas, masa dilarang pergaulan bebas gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang lalai, tidak peduli mana perintah Allah, mana larangan Allah, tidak peduli halal, haram, tidak peduli baik, buruk, ingkar dia kepada aturan-aturan Allah. Diingatkan, membantah, keras kepala. Maka pada endingnya Allah perintahkan tadi, Alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Maka lemparkanlah ke neraka jahanam orang-orang yang ingkar dan keras kepala, ya. Nah, salah satunya yang Allah tunjukkan, ya, orang yang ingkar, orang keras kepala, itu biasanya kemudian ada perbuatan-perbuatan lanjutnya. Apa itu? Mana'ilil khairi mu'tadim murib, yaitu orang-orang yang sangat menghalangi kebajikan, gitu, yang kemudian melanggar batas, ragu-ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi biasanya begitu. Orang kalau membawa dirinya kepada keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, pasti dia kemudian tidak suka kepada kebaikan, gitu. Kalau orang senang melakukan keburukan-keburukan, maka dengan yang baik dia pasti tidak suka, gitu. Maka hati-hati kita tata diri kita, jiwa kita, kesenangan kita, begitu. Minimal kalau belum bisa melakukan kebaikan, jangan benci kebaikan, gitu. Buat seneng, dirinya seneng, meskipun saya belum bisa kayak si fulan itu yang taat, yang rajin ke masjid, yang senantiasa mengutamakan kejujuran. Kalau memang kita belum bisa seperti itu, jangan kemudian tumbuh rasa tidak suka, rasa benci begitu. Karena kalau nanti sudah tumbuh rasa tidak suka, rasa benci begitu, maka nanti yang terjadi adalah kita akan menghalangi kebaikan-kebaikan begitu. Ya, kemudian melanggar batas itu. Tahu ini larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga. Jangan sampai kemudian kita masuk, ya, kita lakukan larangan-larangan Allah gitu loh. Tahan diri, ya, meskipun kadang-kadang kita lihat sepertinya kok nyenengke, ya, sepertinya kok enak, ya, gitu, ya. Tidak ada batas gitu, ya, tidak ada saya harus pedulikan ini waktunya sholat, saya harus pedulikan ini halal apa haram gitu, kayaknya hidupnya bebas tuh, merdeka gitu. Padahal tidak, itu tidak nyenengki, itu merusak diri kita begitu. Ragu-ragu terhadap janji-janji Allah gitu. Kalau kita memang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kita, betul-betul kuatkan keyakinan bahwa petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang terbaik untuk kita gitu. Jangan ragu-ragu, semalam yartabu gitu. Jangan ragu-ragu. Yang insya Allah dengan mantapkan keyakinan, maka kemudian nanti kita lakukan amal-amal kebaikan. Usahakan ketika Allah masih beri karunia kepada kita untuk hidup dalam kehidupan di dunia ini, azamkan saya harus melakukan kebaikan. Saya hadir ke dalam kehidupan dunia ini untuk memperbaiki, untuk jadi orang yang baik, sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kalau itu yang kita lakukan, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak termasuk orang yang lalai, kita tidak termasuk orang yang rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, baik, insyaallah. Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan pendengar yang mengikuti acara pagi hari ini. Pemirsa, kita akan berikan kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami via telepon maupun WA, yaitu di 638123 maupun audio WA di 0811 255 3000. Namun siapkan dulu pertanyaan Anda, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Ya baik, terima kasih. Dan senang sekali Anda masih bergabung bersama kami. Tentu kita masih arungi gelaran Fajar Hidayah di paruh waktu kedua. Masih kita dibimbing bersama Ustadz Dr. Insinyur Didi Djoko Susilo, STMT IPM bersama kita. Saatnya kita bacakan untuk pertanyaan WA dulu Ustadz. Ini yang pertama dari Ibu Murni yang ada di Semarang. Ustadz, apa Quran surat apa dan ayat berapakah dalil berdoalah dengan lirih karena Allah zat yang tidak tuli? Okay. Kalau di Quran kita bisa baca misalkan di dalam Quran surat Al-A'raf ya, nanti bisa dibaca Quran surat Al-A'raf ayat 55 dan 205 gitu ya. Salah satunya misalkan nanti Ibu baca sendiri ya. Di Al-A'raf ayat 205 Allah berfirman di situ, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil udwi wal asal." Wala takum minal ghafilin, ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara baik di waktu pagi maupun petang. Janganlah kamu termasuk orang yang lalai gitu. Jadi Allah mengingatkan nanti surat Al-A'raf ayat 55-nya perintah juga sama ya. Ketika kita kalau ini wadkur berdoa penyebut jadi doa zikir itu hendaklah dengan suara yang lembut tidak mengeraskan begitu. Ya, kemudian ada rasa khauf di sana, rasa harap di sana seperti itu. Kemudian di dalam sebuah hadis ya dari riwayat Bukhari dan Muslim, Allah juga melalui Rasulnya mengkabarkan ya dalam satu perjalanan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat itu kemudian orang-orang mengeraskan suara di dalam bertakbir begitu. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum." Ya, rendahkanlah suara kalian. Innakum latad'una as-samma wala ghaiba. Sesungguhnya engkau sedang menyeru kepada zat yang tidak tuli dan tidak jauh gitu. Ya. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia bersama kalian. Innahu sami'un qarib, dia maha mendengar lagi maha dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu, maha suci namanya dan maha tinggi keagungannya. Di hadis Bukhari dan Muslim seperti itu. Jadi Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, menuntunkan kepada kita kalau berdoa, berzikir hendaklah dengan suara yang lembut, dengan penuh harap, dengan rasa takut. Demikian Ibu ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Berikutnya dari Ibu Endang yang ada di Purworejo. Ustadz, saya lansia yang selalu mandi dengan air hangat. Bagaimana bila wudhunya menggunakan air hangat yang sama untuk mandi? Apakah boleh? Ustadz? Boleh ya, boleh. Jadi wudhu dengan air hangat juga boleh itu. Apalagi kalau tadi sudah lansia, apalagi saudara kita yang mungkin kalau diuji dengan rasa mungkin satu sakit ya, kalau kena air dingin juga menjadi satu masalah, maka boleh dengan air yang hangat begitu. Kita terima sekarang telepon yang sudah bergabung di saluran interaktif kami. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana ini? Dari Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Ibu Mutrika, silakan Ibu. Ya, ini saya itu pertanyaannya di luar tema. Ini saya itu gini Ustaz, tanya saya, kalau kita ikut mendengarkan informasi dari Palestina yang disampaikan dari ulama Palestina itu sendiri di MTA Ahad pagi, apakah itu bisa disampaikan kepada orang lain atau kepada jamaah agar lebih semangat lagi untuk ikut andil perjuangan fisabilillah? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu ya. Jadi apa yang disampaikan ya
dari siapapun juga begitu, selama informasi itu benar, informasi itu kita bisa tabayuni, verifikasi, nah seperti itu, yang kemudian informasi ini ajakan-ajakan ke jalan-jalan kebaikan, maka silakan disampaikan itu. Jadi prinsipnya di dalam agama kita itu ajakan, seruan, kalau itu dalam yang ma'ruf, ya, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka itu hakikatnya menjadi kewajiban kita, menjadi satu hal yang harus ada pada kebersamaan kita kaum muslimin gitu. Karena Allah juga ingatkan kita ini jadi umat terbaik kalau ada aktivitas itu gitu. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu adalah umat terbaik yang aku keluarkan dalam kehidupan di dunia, aku hadirkan dalam kehidupan di dunia, yang aktivitasnya ngajak kepada yang baik, yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, sehingga menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu. Jadi harus itu malahan, ya, kalau kita tahu ini ajakan seruan untuk kebaikan-kebaikan, ajak, berikan, serukan kepada mulai dari orang-orang terdekat kita gitu. Kalau ini pencegahan terhadap kemungkaran, ayo ingatkan, ya, orang-orang terdekat kita, tetangga-tetangga kita dari melakukan yang mungkar itu. Cegah tentu ketika kita mencegah dimulai dari kalau memang ada kekuatan, ada kekuasaan, maka cegahlah dengan kekuasaan kita. Misalkan di rumah kita tentu orang tua itu yang punya wewenang untuk seluruh anggota keluarga, cegah dari melakukan kemaksiatan, cegah dari melakukan misalkan pergaulan bebas untuk anak-anak kita, cegah dari melakukan ketidakjujuran atau kebohongan itu dari keluarga kita, seperti itu. Nah kemudian mudah-mudahan bisa kepada yang lainnya. Nah berikutnya kalau dengan kekuatan tidak bisa, nah tentu kemudian dengan lisan gitu. Lisan kita ayo anjurkan, serukan, ajak begitu. Kalau itu belum bisa, ya tentu kemudian minimalnya adalah dengan hati kita. Bentuknya adalah kita tidak lakukan keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Demikian Ibu. Yeah. Seperti itu, kita berikan kembali kesempatan Anda untuk bergabung. Di belakangnya Ibu Musrikah ada siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Ini Samsi dari Tanjung Jawa Timur, Pak. Assalamualaikum. Suaranya bergelombang, bisa diulang? Bapak siapa di mana? Ini dari Pak Samsi. Pak Samsi Nganjuk. Silakan Pak Samsi, ada yang ditanyakan. Ya, ini saya mau tanya Pak. Ini kan sekarang itu era global dengan teknologi canggih, Pak, ya, yang seperti diterangkan Pak Nur Khalid Saifullah. Terus, lah kita ini yang tua, ya, menggunakan HP untuk kebajikan, untuk mendengarkan pengajian di majelis tafsir Al-Quran. Terus seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terus HP itu diwaris pihak lain atau keluarganya, terus nanti digunakan untuk hal-hal yang negatif, digunakan untuk misalnya untuk berdeket, ya, atau apakah si mayat nanti mendapatkan azab? Jawaban itu, Pak. Tuh. Yang kedua, Pak. Yang kedua, apakah ini merupakan azab, Pak? Seperti saya ini, ya, saya selain matanya nggak melihat, ditambah lagi kupingnya itu nggak pati mendengar. Terus ini penderitaan semakin lama semakin bertambah-tambah, nggak usai. Ini apakah merupakan ujian, apakah azab, Pak? Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih, Pak, atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsi. Pak Samsi, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran, keteguhan iman itu, sehingga nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh tempat kembali yang terbaik, insya Allah begitu. Yang pertama kaitannya dengan tadi ya, handphone yang alhamdulillah kalau selama ini bisa termanfaatkan dengan baik ya. Apa yang Allah karuniakan kepada kita ya, termasuk salah satunya handphone, termasuk kemajuan teknologi juga, itu sebenarnya tinggal kita gitu loh. Kita manfaatkan pada jalan-jalan kebaikan apa keburukannya. Kalau alhamdulillah tadi handphonenya bisa termanfaatkan untuk satu hal yang baik-baik begitu, maka insya Allah itu menjadi kebaikan. Nah kemudian ketika kita meninggal, misalkan handphone itu dipakai oleh ahli waris kita ya, anak-anak kita ya, itu kemudian dipakai untuk maksiat, termasuk mungkin tidak sekedar handphone misalkan, rumah kita gitu ya, yang selama kita hidup alhamdulillah kita manfaatkan untuk jalan-jalan kebaikan itu. Tetapi ketika kita kemudian meninggal kan jadi miliknya ahli waris gitu, yang kemudian misalkan melakukan untuk maksiat ya, naudzubillahi min dzalik itu, ya kita sudah tidak terkena dosanya gitu. Allah sudah menetapkan ya, la taziru waziratun wisra ukhra. Jadi seseorang tidak akan memikul dosa orang lain gitu. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada misalkan saya yang berdosa yang memikul dosanya nanti Pak Samsi gitu, atau sebaliknya gitu. Pak Samsi yang melakukan kebaikan, saya dapat kebaikannya. Tidak gitu kan. Ya. Jadi barang siapa yang datang dengan kebaikan itu maka untuk dirinya sendiri itu ya, manihtada fa innama yahtadilu nafsih itu. Barang siapa berbuat kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kebaikan dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wisra ukhra. Jadi seseorang tidak akan memikul dosa orang lain gitu. Insyaallah tidak Pak ya, jadi setiap orang akan memikul dosanya sendiri-sendiri gitu. Kemudian yang kedua, bahwa ketika Allah uji ya, dikurangi nikmatnya, hamba itu kemudian senantiasa bersabar, tetap mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tadi meskipun penglihatan fisiknya buta, tetapi hatinya kenal dengan Robnya, sehingga kemudian mendorong jasmaninya, jasad fisiknya untuk taat kepada Allah, beramal soleh semaksimal yang dia bisa gitu, menunaikan seruan-seruan Allah, panggilan-panggilan Allah, sholatnya dijaga, dengan hartanya yang dia masih Allah beri kemudian gunakan untuk berbuat kebaikan, insya Allah itulah yang mendapat kebaikan di sisi Allah. Maka Allah berikan kabar kepada kita, yang buta itu bukan fisik, tetapi yang menjadi problem itu kalau hatinya buta sehingga tidak kenal Allah, sehingga kufur, itulah yang akan celaka. Maka di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-46 Allah mengingatkan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur gitu. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Apakah kita dalam hidup ini tidak memperhatikan, tidak senantiasa memikirkan, sehingga kemudian mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami petunjuk-petunjuk Allah, ayat-ayat Allah, dan mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang dalam dada. Buta mata fisik, tetapi kemudian kenal dengan Allah, sehingga kemudian menghambakan diri kepada Allah, insya Allah selamat nanti di akhirat. Tetapi kalau meskipun matanya bisa melihat, tetapi hatinya buta, tetapi tidak kemudian menjadikan dirinya kenal kepada Allah, kemudian menunaikan seruan-seruan Allah, bahkan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu yang celaka. Demikian Pak Samsi, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran untuk Pak Samsi. Ya, terima kasih Pak Samsi. Kita menuju ke pertanyaan yang di WA Ustadz, ini dari Pargiono. Pargiono di mana ini? Pargiono yang ada di sebentar. Malah
terlindas ini. Ya, ada di Bantul, Pargino ada di Bantul. Ustadz, saya di kampung sering membuka acara dengan marilah dibuka acara ini dengan kepercayaan masing-masing, karena ada yang non muslim. Ustadz, mohon pencerahannya. Ya, kalau kita sebagai seorang muslim ya tidak usah begitu ya. Kita cukup ya kalau misalkan mau sekaligus mendakwahkan keyakinan kita, menyampaikan keyakinan kita ya kita meskipun mungkin kalau ada campur majelis campuran tadi ya, itu mungkin di kampung misalkan begitu, tapi kan kita muslim, misalkan Bapak sebagai RT, sebagai RW atau sebagai lurah begitu. Ya, kita ketika membaca tafsir basmalah itu, ketika kita mengawali satu perbuatan itu dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu maknanya adalah kita mengawali atau kita mengerjakan pekerjaan ini karena Allah, gitu loh. Jadi ketika misalkan Bapak pertemuan ya mau bahas kampung, bahas desa, bahas kota, kecamatan dan seterusnya, kita awali dengan basmalah, maka maknanya adalah kita pikirkan kampung kita itu karena Allah. Kita lakukan ini tentu kemudian sesuai dengan petunjuk Allah. Sehingga ketika musyawarah mikir misalkan untuk ini Agustusan ini kita mau dilenggarakan kegiatan apa. Nah, kalau mengawalinya dengan basmalah sesuai dengan keyakinan kita, maka kegiatan-kegiatan yang akan kita rancang, kita pikirkan tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kegiatan-kegiatan yang bermaksiat kepada Allah ya kemudian sudah singkirkan gitu. Nanti kalau malam 17-an ya kita kumpul gitu, kemudian kita biar melek begitu kan ya, nanti diberi minuman yang menghangatkan dalam tanda kutip, kemudian apa itu, kemudian khomer misalkan gitu. Nah, kalau kita mengawalinya basmalah kan tidak ada seperti itu. Oh, itu larangan Allah, padahal saya lakukan ini karena Allah, maka tentu jangan, ya, nggak boleh yang seperti itu. Nah, Bapak nanti bisa begitu gitu loh. Ya, maka karena Bapak sebagai pimpinan di situ, maka Bapak ada kewajiban untuk membawa kampungnya, membawa masyarakatnya pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak cukup, mari kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, insya Allah seperti itu. Kalau yang keyakinannya beda ya silahkan dengan keyakinannya masing-masing. Nah, seperti itu gitu. Artinya Bapak yang memimpin, Bapak berusaha karena itu ada amanah sebagai pemimpin untuk mengajak, menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada ketaatan, ya mulainya dengan tadi tentu Bapak mengawalinya dengan bismillah karena keyakinan kita seperti itu gitu. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Ustaz. Dan yang demikian sebagai penanya terakhir pagi hari ini. Di ujung perjumpaan Ustaz, sebagai penegasan dari apa yang sudah disampaikan hari ini, Ustaz silakan. Baik, para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, sekali lagi bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini insya Allah semuanya tercatat rapi ya. Kalau istilah orang sekarang jejak digital ada gitu loh. Tetapi kalau kita di hadapan Allah, jejak kehidupan kita itu ada dan tercatat. Kemudian nanti akan diberikan catatan amal itu kepada kita masing-masing ketika nanti di yaumil kiamah, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Quran ya tidak perlulah kita ngisap, tapi ini loh catatan amalmu sudah baca sendiri kira-kira gitu. Baca sendiri kamu tempatnya di mana itu sudah bisa ngerti sendiri. Nah, kita berharap agar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berseri-seri, berbahagia, senang. Kenapa? Karena kita lihat bahwa dalam hidup ini catatan amal kita itu semuanya menyenangkan, semuanya berada dalam kebaikan-kebaikan gitu, semuanya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita mulai dari sekarang ketika Allah beri kesempatan hidup di dunia. Maka begitu kita masih dibangunkan lagi oleh Allah, dihidupkan lagi oleh Allah, maka azamkanlah memulai mengisi kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan mengalami kerugian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz. Ada banyak pelajaran, ada banyak catatan pagi hari ini dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Didi pagi hari ini. Dan terima kasih waktunya, kehadirannya. Insya Allah kita bersua di kesempatannya akan datang Ustaz. Kita juga ucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa dan pendengar yang sudah bergabung bersama kami, ataupun Anda yang tidak bisa ataupun belum bisa bergabung namun tetap setia bersama kami, karena sejatinya pertanyaan dari saudara-saudara kita sudah mewakili pertanyaan kita juga. Insya Allah masih ada waktu dan kesempatan yang lain untuk bersua. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Saya Aldi Rahman pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.